Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobur Mustaqun M. SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPA di SMP Negeri 1 Sukaluyu pada kelas 9 dengan materi kekongruenan dan kesebangunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semua sehat ya? Ya. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, sebaiknya kita baca doa dulu ya, supaya belajar kita lebih baik ya, lebih cepat memahaminya. Silakan KM. Siap. Sebelum belajar ini kita baca doa, baca hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah berdoa. Bapak akan absen dulu. Alifah ada ya? Ada. Riz ada? Sakit? Oh sakit ya? Enggak apa-apa ya. Jadi semuanya masuk ya. Alhamdulillah kalian dikasih kesehatan ya, kasih umur yang panjang ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kalian untuk berdiri dulu, breaking dulu ya. Ini breaking ini adalah rumus ya, rumus matematika. Kalau Bapak bilang tutup-tutup, berarti jawabannya tutup buka ya. Kalau tutup buka berarti tutup ya. Kalau buka berarti buka tutup. Kalau buka tutup berarti jawabannya buka. Mulai fokus ya. Yang bisa akan tidak salah berarti duduk ya. Yang masih salah berarti berdiri ya. Ini untuk kalian siap belum untuk belajar gitu ya. Mulai tutup. Buka. Tutup. Tutup buka. Buka tutup. Iya, berarti semuanya udah bagus dan siap untuk belajar. Terima kasih. Ya, semuanya. Nah, selanjutnya kalian lihat di depan ya, ada layar. Ini Bapak akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan ya. Permasalahannya adalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini Bapak akan mengingatkan dulu waktu kelas 8 ya, tentang ini refleksi, akan mengingatkan ya, biar kalian bisa nanti pas untuk mengingatkan dulu, karena untuk kedepannya harus ingat dulu ke belakang ya. Nah ini Bapak akan nanya dulu, pernahkah kalian memperhatikan sepasang sumpit? Lihat di siapa, di Pak Agus ya, ada sumpit ya, kepasang mie ya. Nah ini bagaimana sifat-sifat dari bangun datar segitiga? Siapa yang bisa? Ini hanya mengingatkan sifat-sifat ya. Memiliki tiga sisi. Ya. Memiliki tiga titik sudut. Ya, bagus ya. Tangan. Nah ini segitiga ABC ya, segitiga ABC. Berarti sifatnya ya memiliki tiga sisi yang panjang sama ya. Yang kedua memiliki tiga sudut yang sama besar. Sekarang ini bagaimana sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang ya. Nah ini ada ya, A, B, C, D. Perhatikan ya. Nah ini yang pertama, memiliki 4 sisi dan sisi
yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar yang merupakan sudut siku-siku. Ini harus diperhatikan, ini mengingatkan ya. Kita kembali, nih ini motivasi ya. Kalian pasti Bapak yakin bisa. Motivasi untuk selalu semangat untuk belajar. Ini siapa? Ukuran Kartini. Tahu Ibu? Era Kartini? Siapa? Hah? Oh dia. Nah ini punya slogan Ibu Kartini ya. Nah ini, jangan sampai menyerah jika kamu masih ingin mencoba ya. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Ya. Jadi belajar matematika itu tidak. Kalau kalian ingin mencoba, ya. Bapak yakin kalian itu bisa semua pintar. Ya. Nah, lanjut. Nah ini semangat. Sebenarnya tidak ada mata pelajaran yang sulit. Jika kita berusaha, pasti kita bisa. Ya. Ini motivasi kalian. Kalian harus ingat ini selalu. Ya. Apalagi kalian sekarang mau menghadapi ujian sekolah. Lanjut. Nah ini target. Target itu apa? 7. Kalian datang ke sini mau sekolah, mau belajar. Bapak juga sekarang mau menyampaikan materi berarti mempunyai tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, yang kalian harus bisa. Nah ini tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan bantuan LKPD ini peserta didik dapat menjelaskan, menentukan dan menganalisis kekongruenan antar bangun data serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan antar bangun data dengan baik dan tepat setelah bekerja sama dan berdiskusi di dalam kelompok dengan mengedepankan sikap kreatif dan pikir kritis. Nah ini tujuannya. Jadi kalian nanti dalam LKPD harus bisa menjelaskan, ya, menentukan, menganalisis dari LKPD. Ya. Lanjutnya. Nah ini penilaian. Selama pembelajaran hari ini, ya, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, jujur, ya. Jujur itu dalam apa? Dalam mengerjakan soal. Disiplin, ya. Terus tanggung jawab, ya. Yang kedua, ini mengerjakan soal di akhir setelah pembelajaran, ya, pengetahuan, dari penilaian pengetahuan yang Bapak akan kasihkan nilainya. Jadi penilaian itu ada 3. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan di mana? Mempresentasikan kalian nanti berkelompok semuanya ke depan. Ya. Nah, selanjutnya garis besar kegiatan, ya, PBL. Yang pertama ini mengamati masalah, ya. Nanti kalian amati, silakan ditayangkan, ya. Yang kedua diskusi kelompok berdasarkan LKPD. Jadi kalian harus berdiskusi. Yang ketiga presentasi dan tanya jawab, ya. Kalau berdiskusi berarti semuanya harus dipresentasikan ke depan. Selanjutnya penilaian. Ini adalah garis besar kegiatan PBL, ya. Selanjutnya, nah ini, ya. Ini yang kalian harus amati, ya. Nah ini, ya. Bagaimana bentuk dan ukuran 2 mobil ini, ya. Nah ini apa? Sepatu. Bagaimana bentuk dan ukuran dari sepatu, ya? Sepasang sepatu ini. Nah ini apa? Trapesium. Bagaimana bentuk dan ukuran dari sepasang trapesium ini? Ini apa? Bayi kembar, ya. Coba cari beberapa pasang benda yang ada di sekitar kita. Apalagi yang sama? Tadi kan sepatu, ya, buku, ya. Apalagi kursi, apalagi meja, ya. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah untuk bahan ajar kemarin Bapak sudah membagikan, mungkin kalian sudah dibaca, ya, sudah pahami, ya. Nah sekarang ini tentang petunjuk pengerjaan LKPD, ya. Nah, ini peserta 1, peserta didik
mengikuti setiap instruksi yang diberikan guru. 2. Tuliskan semua anggota kelompok. 3. Kerjakan setiap kegiatan pada lembar kerja peserta didik secara bertahap. 4. Diskusikan dalam kelompok setiap kegiatan pada LKPD. 5. Tuliskan dalam LKPD setiap hasil diskusi sesuai dengan instruksi yang diberikan pada LKPD. 6. Hasil kerja kelompoknya dipresentasikan semua anggota kelompok ke depan. Ya. Nah, ini bentuk LKPD-nya. Masalah 1 ya. Ini masalah 2 yang harus kalian diskusikan. Nah, sekarang kita pembentukan kelompok. Ini pembentukan kelompoknya ya. Ini ya. Ada gambar ya. Berkelompok 4 orang ya sampai 5 orang. Nah, ini. Ayo berkelompok. Ya, silakan berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan berkelompok. Bapak akan membagikan LKPD yang kalian harus diskusikan. Kalau nanti ada pertanyaan silakan tanyakan ya. Nah, ini ya. Silakan diisi dulu nama kelompoknya ya. Untuk bahan ajar kan kemarin sudah dikasihkan ya, sudah dipelajari di rumah ya. Ya, silakan dimulai untuk didiskusikan. Ini sama
Ya.
Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan kelompok 2 dulu ke depan. Ya, semuanya ke depan. Silakan dari hasil diskusi ya. Di diskusi kelompoknya silakan untuk dipaparkan di depan. Semuanya ke depan. Nanti kalau ada pertanyaan ya, silakan kasih pertanyaan berkelompok 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Saya Bagas Kambang. Kami ingin menjelaskan tentang konkuren dan hasilnya. 1. Apakah bentuk kedua uang tersebut sama? Ya, sama karena memiliki sudut sisi yang sama. 2. Bentuk bangun apakah keduanya segi panjang? Ya. 3. Apakah ukurannya juga sama? Dia memiliki ukuran sama yaitu 13 cm. Untuk memastikannya, coba kamu ukur panjang sisi uang tersebut dengan menggunakan penggaris. Kemudian catat hasilnya. Uang tersebut memiliki panjang yang sama yaitu 13 cm dan lebar 6,5 cm. 4. Setelah kedua uang tersebut ditumpuk dan saling berhimpit, apakah semua sisi saling berhimpit, sama? 5. Apakah semua sisi-sisinya saling bersesuaian? Tentukan semua pasangan sisi yang bersesuaian tersebut. Ya, bersesuaian karena memiliki sudut yang sama yaitu 4 sudut. Lalu bagaimana dengan sudutnya? Apakah sudut itu juga sama? Apakah itu juga perlu diperhatikan? Karena kita membahas bangun datar, maka kita juga harus memperhatikan sifat-sifatnya yang berkaitan dengan sudut dan sisi. Analisis sudutnya. Setiap sudut memiliki 90 derajat, sedangkan memiliki 4 sisi. Jadi 90 kali 4 sama dengan 360 derajat. Jadi uang tersebut memiliki keseluruhan yang sama yaitu 360 derajat. Karena kedua uang tersebut memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, maka disebut kongruen. Bangun dapat dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun dalam tersebut mempunyai panjang dan sisi yang sama dan disimbolkan. 2. Bangun datar memenuhi syarat kongruen jika sisi yang bersesuaian sisi AB memiliki sisi yang sama 13 cm. Silakan ada yang mau ditanyakan ke kelompok lain? Silakan, supaya ditanyakan. Apa saja syarat-syarat kebangunan? Secara sederhana, 2 segi 3 bisa dikatakan sebangun apabila sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Iya, bagus ya. Kelompok 1, selanjutnya kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah melaksanakan presentasi ke depan ya, dan dari setiap kelompok sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Sekarang Bapak, ini ada soal, silahkan kalian kerjakan individu ya di dalam kertas ini, silakan ya. Nah, ini satu soal kalian harus mengerjakan. Arkan sedang bermain layang-layang, kemudian benang layangannya putus. Arkan ingin bermain layangan kembali, tetapi di toko tempatnya membeli layangan sudah habis.
sehingga akan meminta ayahnya untuk membuatkan layangan baru. Layangan yang dibuat oleh ayah Arkan seperti di gambar berikut ya. Nah, jika layang-layang yang dibuat ayah Arkan dibentuk dari dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga PSR dan segitiga PIR dengan panjang ST 6 cm, RT 8 cm dan PR 12,5 cm. Maka panjang keliling layang-layang adalah, silahkan ya. Udah ya, udah beres ya, silakan kumpulkan. Nah, ya, kita bahas sama-sama ya. Bahas soal yang tadi kalian kerjakan, apakah sudah betul atau tidak hasil kalian mengerjakan soal tadi, ya. Nah ini, ya, ini ada poin ya. Kalau kalian menulis STTQ sama dengan 6 itu nilainya 3 sampai 10. Ini jumlah poinnya 100 ya. Nah ini kalau betul berarti nilainya kalian 10. Tadi kan ada kegiatan penilaian di akhir ya. Itu nilai pengetahuan kalian ya. Nah sekarang karena kalian sudah selesai, sudah bisa, berarti jawaban seperti ini kalian juga bisa, oh pasti nilai saya sekian ya. Udah bisa ketebak ya. Nah ini, apa ini? Kalau lagi apa? Kesimpulan ya, menyimpulkan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya siapa yang bisa? Bisa menyimpulkan. Yang bisa menyimpulkan dari awal tadi tentang apa? Bangun, apa? Bangun dikatakan kongruen jika sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Iya, bagus ya. Oke, ayo, apa lagi? Apakah selama untuk kebangunan juga kongruen dasar? Hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun adalah kalau kongruen di sisi yang bersesuaian harus sama panjang, sedangkan kalau dibangun berbanding di sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi semua bangun yang kongruen sudah pasti sebangun, tapi juga sebangun berbentuk kongruen. Iya, bagus ya. Sudah bisa menyimpulkan. Nah, ini yang disebut dengan kesimpulan yang tadi, kekongruenan dan kesebangunan. Jadi hal yang mendasar membedakan kongruen dan sebangun adalah kalau kongruen sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, sedangkan kalau sebangun perbandingannya sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi semua bangun yang kongruen udah pasti sebangun, tapi kalau sebangun belum tentu kongruen ya. Nah, ini ada ya, kita bernyanyi ya. Untuk mengingatkan ya. Nah, sekarang refleksi ya. Yang pertama, apakah kalian sudah bisa memahami pelajaran hari ini? Bisa ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senangnya gimana? Iya. Apakah makna yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Maknanya apa?
Iya, ya. Nah, ini ya, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan, ya. Nah, Bapak akan mengingatkan untuk pertemuan yang akan datang adalah tentang segi tiga, ya. Nah, untuk kalian di rumah dipelajari. Nah, sebelum selesai, kita baca doa dulu, ya. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini, ya, kalian diberi ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk baca doa. Siap. Pulang, mari kita baca doa seperti dimulai. Doa selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang.